Oke, kembali lagi bersama Peril Skurukmana di channel Horse Production. Slebet. Oke, hari ini gue bakal ngedatengin temen gue di tim Horse Production yang sebelumnya, yang mungkin kalian bertanya-tanya yang kemarin di DM, yang atas nama Pirly itu yang sering disebut-sebut ya. Oke, ini hari ini spesial buat kalian, gue bakal ngedatengin yang namanya Pirly. Oke, gue nggak lama-lama lagi buat manggil orangnya. Oke, Pirly, boleh masuk Pirly. Assalamualaikum. Wah, lagi syuting. Syuting nih. Biasa. Ini gue beli ngantri banget nih. Udah setengah lagi bayar full. Oke, kayak apa Pirly? Alhamdulillah baik. Oke. Nih, teman-teman yang buat di rumah yang mungkin belum kenal Pirly, nah inilah sosok tokoh pemeran di Horse Production di film action yang sebelumnya. Ini yang atas namanya Pirly. Oke, Pirly. Ibarat kata pantun, siang-siang main meraket. Cakep. Jangan lupa minum kuah. Cakep. Gue mau lepas jaket biar kelihatan ganteng. Gila kali. Enggak lepas. Malu teman-teman. Dia orang Betawi biasa pantun. Iya. Oke, Pir. Udah lama juga ya kita nggak ngobrol bareng, nggak bikin video bareng. Konten lah, kita nggak bikin konten bareng. Nah, ini sibukannya sebelumnya apa nih? Kita udah mungkin setahun lebih kali ya. Wah, kira-kira sih ada 2 tahunan ya. 2 tahun ya. Iya, semenjak Covid itu. Covid. Iya. Ya teman-teman, kemarin kita juga sempat vakum selama 2 tahun kemarin kita nggak bikin video. Nah, hari ini gue bakal tampilin lagi ya. Bakal ada planning untuk bikin video action lagi. Makanya di sini gue bakal podcast dulu sama tim gue yang terdahulu. Sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan kira dari. Ada satu buku. Wah, ada satu buku. Satu bab ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya para penonton Horse Production, kenalin nama gue Pirly. Orangnya ganteng, matanya jeli. Cakep. Kalau ngomong sama gue jangan berkali-kali, takut yang pada nonton mencintai. Begitu. Bisa ya? Bisa. Nah, nih sebenarnya gue pengen bacain nih. Kenapa? Opan, boleh pinjem nih yang DM yang masuk Opan di. Ya gue bakal pertanyaan yang dari banyak DM yang masuk. Oke, ini aduh segala wajah-wajah nih. Ini namanya HP Cina. Selebeu. Oke, teman-teman buat di rumah, hari ini gue ngedatangin sosok Pirly yang dimana kalian bertanya-tanya, Bang Pirly siapa sih Bang? Pirly siapa gitu. Dan di sini sebenarnya banyak sih Pir yang ada 1.500. Ada 1.500. Waduh. 1.500 2.000 kayak. Oke. Iya. Sebelumnya yang kemarin lu sempat nggak buat film ya kita ya. Iya. Kita nggak bikin film, nggak buat konten. Itu kesibukan lu selama itu kemana aja tuh? Selama gue pandemi ya sibukan gue yang bermanfaat aja. Iya, kayak apa tuh bermanfaat? Kalau ibarat kata di depan ada uang ya gue pungut. Bukan minta-minta ya. Gue kerja kurir. Nih gue bacain aja DM yang masuk di Horse Production. Ya, banyak banget nih teman-teman yang bertanya tentang kita nggak buat film lagi. Terus ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, Bang tolong datengin tim Horse Production yang dulu gitu. Nah sekarang nih gue datengin lu kan, kemarin udah Novandi, gue sendiri pun juga udah gitu. Bang, ini atas nama Sinta. Bang mau nanya, si Pirly itu siapa sih Bang? Tuh. Kalau dibilang sosok Pirly itu siapa bisa serem juga ya. Ya si Pirly ya gue Pirly. Ya iya biar pada tahu dan ini namanya Pirly. Ya emang mukanya begini dah, keturunan Arab Buranan. Tadi udah terjawab ya yang Sinta nih. Sekarang gue mau nanya lagi, Bang Pirly asli mana sih Bang? Alhamdulillah. Jaktim, Jakpus, ada ya. Dari mana tuh? Katanya aslinya dari mana Bang? Gue asli nih Asli perut ya. Oh iya. Bapak ya. Iya pastinya gue asli Jakarta, khusus orang Jakarta. Gue budaya Betawi, asli Betawi, Rawabelong. Kalau belum tahu Rawabelong dekat Kebun Jeruk. Tuh teman-teman yang nggak tahu Rawabelong bisa main tuh. Rawabelong tuh terkenalnya dengan apa tuh namanya? Makanan kayak khas Betawi. Iya, di sana juga ada contoh namanya Pasar Kembang. Pasar Kembang. Teman-teman.
Itu kalau misalkan kalian tuh yang mau nikah, acara-acara mau nikahan, aduh nih semut lagi ya. Acara-acara pernikahan mau beli janur kuning ya. Terus buat pacar nih kayak bunga mawar, bunga melati, bunga ya dah. Kayak gitu ya bunga-bunga. Di sana juga ada namanya bunga antabur. Bunga tabur apaan? Antian rantai burung. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ini raw belong ya. Nih ada lagi bang pertanyaannya, bang sebenarnya bang Pirly atau tim House Production bisa main silat nggak sih bang? Tuh kan kita kan kemarin bikin video konten kan tentang action kan, kita pukul-pukulan, kita banting-bantingan, hajar-hajaran. Nah, mungkin dari lu sendiri lu punya basic gak sih buat silat? Kalau bisa silat, jangan dibilang bisa silat. Apaan tuh? Ntar gue so jagoan. Ya enggak kan biar teman-teman tahu nih. Cuman punya palingan gue basic bisa nggak? belajar seni aja sih. Belajar seni. Diutamakan lebih ke seninya aja. Ini teman-teman nanya. Kalau buat basic silat sih alhamdulillah ada. Ada ya. Iya. Kalau silatnya silat apaan tuh? Kan banyak tuh kalau di Indonesia kan beragam-beragam kan. Silat ada. Mungkin bisa dibilang kayak taekwondo, karate, silat Betawi tuh kan banyak tuh. Iya. Kalau gue sih diutamainnya ke silat tradisional. Tradisional ya. Namanya silat cingkrik. Cingkrik ya. Nah, Itu asli Betawi tuh asli kayaknya Betawi. tuh. Oh. Tuh teman-teman, silatnya silat Betawi, cingkrik namanya. Banyak gak sih sebenarnya yang dari silat-silat Betawi itu nama-namanya misalkan jurus-jurusnya kan tadi salah satunya cingkrik, mungkin ada lagi gitu. Ada cingkrik, ada beksi, ada kelabang nyebrang. Abang nyebrang serem banget ya. Kalau disebutin lagi, Naben Kopiatu jelas. Mungkin banyak ya, banyak. Iya, di Jakarta banyak. Jakarta mungkin bukan di Jakarta doang, mungkin ada di berbagai daerah. Ada namanya kebudayaan atau adat ya tentang silat atau mungkin bela diri lah kayak gitu ya. Cuman ini ada lagi nih bang, ada yang nanya lagi bang Pirly, kesan lu buat film itu pertama awal bikin film apa sih yang ada di benak pikiran lu? Wah gue diajak main film action nih sama tim Horse Production. Ya pertamanya sih gue nggak percaya diri ya. Nggak percaya diri ya Bingung pasti ya. juga. Pasti Ya namanya orang Betawi itu kan orang bahasa nyeblak. Ya kan masih iya gue jadi ibarat kata pemain film kita pakai bahasa nyeblak. Nah orang agak ngerti. Nggak ngerti ya. Iya. Makanya di situ gue beraniin aja udah. Berani nih. Ibarat kata nerjang sungai gue terjang udah. Jangan, jadi ibaratnya gue lagi diajak main film, basic gue ada, ya udah ini gue salurin gitu ya di konten ini. Ada bagusnya teman-teman nih kalau misalkan teman-teman di rumah mungkin ada punya apa namanya kalian untuk bela diri, terus mau bikin konten, bikin video, nggak usah takut ya. Ibaratnya kalian bikin video itu, bikin konten itu adalah maksimalnya kalian, usahanya kalian ya. Itu hasil yang bagus. Itu ya Fir nih. Benar. Oke. Cuman apa nih pesannya buat teman-teman di rumah nih kalau misalkan punya kalian bela diri? Kalau buat Apa kita sombong kah? Apa kita mau kalau buat pesan-pesan di rumah sih kalau punya basic terutama bela diri ya dimanfaatin buat kebaikan yang terutama. benar. Iya. Jangan jadi penonton aja. Kalau kita punya basic jadi pemain, kita harus jadi pemain. Pemain langsung ya. Gitu. Betul ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya bela diri nggak usah sombong ya. Jangan merasa kalian so jago juga ya. Nah, karena di atas langit masih ada langit. Ada langit lagi. Namanya apes nggak nginget hari. Asik. Itu kata-kata itu. Iya Marjuki. Bukan kayak gitu teman-teman ya. Iya. Terus sejak kapan sih lo bisa belajar kayak bela diri kayak gitu? Kalau dibilang sejak kapan, dari sejak kencing sembarangan. Masih belum sunat kali ya. Iya. Masih belum sunat. Dari gue kecil. Dari kecil. Iya. Dari kecil tuh ya. Iya, gue mulai udah belajar ya. silat. Belajar silat. Itu lu belajar silat itu karena emang paksaan atau gimana tuh awal lu bisa main silat tuh gimana? Pertama-tama gue pengen tahu silat ya, awalnya gue penasaran. Nih orang kok gerakin tangan. Ibarat kata gue gerakin tangan kan bisa ngapain lu? Kayak gerakan tangan ya. Kalau biasanya kan kalau misalkan gerakin tangan kan ada hewan tuh. Iya. Monyet. Iya, gue penasaran. Kok orang gerakin tangan nih namanya apaan? Masih gue bocah tuh. Abis itu gue cari tahu, namanya silat. Nah, silat itu apaan? Makin penasaran gue. Iya, benar. Gue cari tahu lagi dah tuh. Oh, silat ternyata ini kesenian. Kesenian Di ya. situlah gue masuk di situ. Gitu. Oke. Oh itu tadi ya, lu dari kecil gitu bisa namanya ngelihat tuh orang gerakin tangan kayak gimana. Akhirnya lu mencoba buat belajar kayak gitu. Belajar silat. Berarti dari SD kali ya, SD mungkin dari kecil kali ya. Iya, di silat itu juga kan nggak sembarangan kita belajar. Nah, kalau misalkan kita cuman kemauan karena ego, nggak bakal bisa.
nggak bisa ya. Ya di situ gue karena dari hati gue, niat gue pengen belajar silat sedikit demi sedikit ya gue bisa. Kayak contoh, gue main semacam kayak main pantun. Pantun ya. Main pantun kan kalau kita ngomong sembarangan, bla. Coba dong sedikit Pir, pantun. Sedikit pantun. Gue pantunin lu aja kan Iya ya. boleh. Pantun siapa aja lah. Daun layu buahnya mateng. Ada Itik penyanyi Bang Areng. Nggak nyangka nih abang kita Bang Apik dari samping ganteng. Dari depan kayak plastik kirengnya. Bisa ya. Itu contoh kayak gitu ya. Iya. Oh berarti kalau main pantun yang gue tangkep nih, kalau di budaya Betawi kan kayak mungkin palang pintu. Nah gue belum tahu nih palang pintu apaan sih palang pintu? Kebanyakan kan kalau palang pintu yang orang tahu, kok palang pintu bukannya palang kretek? Iya, gue juga nggak tahu tuh palang pintu apa sih palang pintu. Gue juga tahu. Palang pengen pintu tahu. itu kayak semacam orang mau masuk kita halangin, kita palang. Dalam gimana tuh? Iya, Gimana lu tuh? mau ngambil anak perawan orang kagak sembarangan. Ntar dulu. Nah, bahasa kasarnya gitu. Di situ udah ada palang. Namanya kalau pintunya silat. Silatnya tuh. Disitulah terbentuk palang pintu. Oh, jadi kalau palang pintu itu di acara apa aja tuh? Acara kawinan bisa. Kawinan ya. Acara sunatan. Sunatan pun ada ya. Nah, buat kayak semacam panggilan-panggilan orang-orang tertentu mau datang nih, misalkan Pak Presiden. Iya, bisa Iya, tuh. Pak Presiden Jokowi. Kita sambut dengan palang pintu. Di situ juga bisa. Bisa ya. Jadi acara mungkin kayak sakral ya. Sakral. Ya, sakral ya, lebih ke sakral. Dia bisa masuk apa aja. Kapan aja. Kayak itu teman-teman yang nggak tahu palang pintu tadi udah dijelasin tuh sama Bang Kirli. Palang pintu adalah mungkin seni-seni yang ada di Betawi. Ya. Di palang pintu itu juga ada termasuk lenong. Lenong ya. Nah, ada termasuk juga kesenian tari. Jadi kita nggak semacam kita mentok di silat doang. Di situ ada berbagai macam kayak semacam kesenian lenong, silat, tari, terus rebana ketimpring, megang ini dong tiang Iya, tiang. kembang Ada kelapa. juga tuh namanya ya. Pakai seni juga Oh ada megangnya. seni ya. Kagak sembarangan Walaupun gitu. cuma megang tiang Nah. biasanya kalian bisa ngeliat tuh kalau yang acara-acara nikahan ada palang pintu di adat Betawi yang iya. sering bawa payung-payung Nah. tuh. Itu bukan ojek payung teman-teman ya. Bukan gitu ya. Udin. Jadi itu ada seninya juga ya. Nah, iya, yang kembang-kembang kelapa tuh. Iya, Biasanya iya, kalau orang berduit ya, tuh diisiin duit tuh. Apanya isi duit? Kembang kelapanya. Oh yang akar-akar kayak gitu. kembang-kembangnya. Nah, Biar kenapa tuh? Hah? Biar kita misalkan nih kembang kelapa gunanya kalau kita punya rezeki sedikit kita bagiin ke orang-orang lain. Begitu. Itu gunanya kembang kelapa. Kembang kelapa ya. Nah, jadi kita selalu bersyukur apa Allah udah kasih Udah kasih kita ya. Jadi berbagi teman-teman, jangan lupa nih di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Nah, mantep. Banyak-banyak Berbagi. berbagi Iya, ya. berbuat kebaikan. Insya Allah dibalas sebaik-baik kebaikan. Kebaikan ya, betul. Ondel-ondel. Nah, yang sering orang bilang kan ondel-ondel banyak anaknya itu. Maksudnya Sebenarnya gimana tuh ondel-ondel maksudnya apaan gitu? Dari awal bikin ondel-ondel aja ya. Ondel-ondel itu sebenarnya kita buatnya kalau misalkan lagi nggak kepikiran aja. Kalau lagi banyak pikiran jangan. Jadinya boneka Barbie. Boneka Barbie ya. Iya. Oke, berarti itu apa tuh ondel? Ondel-ondel kayak semacam kayu nih, bambu tuh dibentuk tuh sebagai badan, kayak badan gitu. Dibikin jadi badan, tangan dah tuh segala macam. Nah, kayak kostum-kostumnya dibuat dari bahan bebas tuh, bahan apa aja. Apaan aja ya? Nah, dan mukanya juga kayak semacam pakai tanah liat. Iya. Itu dibikinnya tuh. Dibikinnya. Cuman dalam rangka acara apa tuh biasanya kalau ondel-ondel biasanya di Ondel-ondel mah banyak buat peresmian juga bisa. peresmian bisa ya. Iya, buat kawinan juga bisa. Bisa ya lebih ondel. Bukan ondel. Kalau yang ondel-ondel jalanan tuh kan banyak tuh. Itu sedih tuh saya tuh. Itu kalau gue mikir sendiri ya, daripada lu ngamen mendingan lu sewain bermanfaat. Iya benar ya, Begitu. benar ya. Kalau gue lihat di jalan-jalanan gitu, ngamen kan kalau misalkan budaya dulu ngamen kan sopan. Sopan. Itu juga budaya dulu nggak ada yang pernah ngamen. Nggak pernah ngamen. Bahasa kasarnya iya kan. Nah, yang gue demennya sih sopan aja yang penting. Jangan kayak semacam orang pakai tank top. Dia main gituan nih ya. Orang bukan fokus niunya malah ke dianya kan. Iya, benar. Contohnya itu kan kagak baik. Terus sih kalau gue harap sih jangan terlalu rame lah buat ngamen-ngamen ondel-ondel. Kalau bisa janganlah dikurangin. Kalau bisa disewain aja dah. Oke. Iya. Soalnya mungkin banyak ini kali apa tuh namanya oknum-oknum ya. Nah. Yang oknum-oknum yang membawakan budaya-budaya kayak gitu, bawa ondel-ondel jadinya kekerasan, pemalakan gitu. Ini bukannya sindir atau gimana, memang banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu teman.
Teman-teman udah banyak ya Bang Firly cerita tentang adat dan seni budaya Betawi. Oke, sebelumnya lu belajar silat itu dari mana sih asalnya? Maksudnya di perguruan mana kah atau gimana? Ibarat kata empok pipi makan tetelan. Kok pantun mulu ya temen-temen ya? Kopi ada kentelan kagak ada apa di sini. Kopi. Nih om. Baik, makasih ya Topan. Iya. Ini kopi dada nih. Tuh. Nih gue cari-cari ini para penonton, ini namanya kopi. Iya kalau gitu serp nih kayak gitu. Gue minum dulu dah ya. Seruput. Enak banget. Maklum aja teman-teman ya. Kalau namanya Betawi ya gitu ya, cepat ceplos ya. Plak. Nah, itu tadi pertanyaan gue gimana tuh? Asalnya sih dari Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Pastinya Roblong. Roblong ya. Namanya sanggarnya Sanggar Si Pitung. Oh, Sanggar Si Pitung. Pimpinan Bang Haji Bahtiar. Bang Bahtiar. Oh, yang terkenal itu ya. Nah, iya. Gue sempat dengar tuh namanya. Nah, dia disebutnya Presiden Palang Pintu. Palang Pintu ya. Iya. Oke. Berarti dari lo belajar itu ada nggak pergerakan silat lo yang lo salurin ke film kita? Oh, gerak-gerakan kayak seni aja sih gue masukin. Kebanyakan seni kayak semacam waktu itu kan lu berdarah tuh. Temen-temen ya. Gimana tuh rasanya tuh? Wah. Kata teman gue, "Pir, tuh kenapa, Pir? Lu pukulin anak orang, kasihan bego," kata dia gitu. Sampai bedah-bedah gitu. Gue bilang tuh lagi Syuting ya. Iya. Teman-teman nggak ada yang tahu di rumah kalau kita syuting, soalnya filmnya beneran gitu. Nah, iya. Oh, berarti ada pergerakan silat lo yang lo salurin di film kita ya. Nah, benar. Ada silat gue kayak semacam lu lagi mukul, lu pas mukul begitu tuh. Itu ada seninya dapet di situ. Dapet ya di situ ya. Iya. Coba nih Bang Firly, contohin sedikit pergerakannya nih gimana nih? Entah kayak mau nangkis, mau hajar atau Ya waktu kita bikin film itu kan kebanyakan emang kita berantem kan kayak asal mukul. Asal mukul. Cuma di situ kita pakai seni juga. Padahal nggak asal mukul ya, kita Iya, benar-benar ada seninya seni. juga. Iya. Coba dong Bang Firly, mau tahu dong pergerakan itu kayak gimana? Contoh kan kayak banyak kan gini. Itu mah tangan apaan kobra itu. Oh gini ya. Coba gimana Bang Firly sedikit lah. Contoh misalkan kayak lu mukul gue nih. Gua mukul nih. Iya. Nggak apa-apa nih. Mukul sini. Nggak apa-apa kena nih. Iya, enggak kena. Enggak kena juga. Gue anak yatim. Coba ya, gue nyoba nih. Iya, coba mukul. Gue mau ngajar begini. Nah, nih gue tangkis sini nih. Oh, Bisa ditangkis. Kalau dia mukul lagi tarik aja. oh tarik begini. Gue cium. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau nangkis, kalau berantem sama orang, pukul gitu, lo tarik, lo cium. Nah, dia dulu deh langsung. Yang Iya. tadi emosi ya. Tadi emosi lo cium. Iya, dikata orang gila lu. Oh gitu. Jadi ada ininya peredam ya. Nah, jadi kalau buat- berantem nafsu kan emosi ya. Pergerakan yang seni lo itu yang belajar silat ada di film-film kita yang buat itu. Nah, itu banyak itu. Banyak. Dari yang pertama sampai finish juga ada itu Ada seni ya? semua masuk. Kita pakai yang seni silat tadi Betawi tadi Nah, ya, iya, kepake ya. benar. jadinya. Kayak gue pribadi pun juga gue punya bela diri cuman beda dengan Firly. Kalau gue kan dulu karate, ya. Dulu karate mungkin pergerakannya beda cuman sama aja sih pergerakannya sama cuman dia lebih ke apa sih namanya banyakan gerak tangan mungkin. Oke. Gue juga punya karate. Berarti lu lulusan UGM ya? UGM. Iya. Tahu Gajah Mada dong gue. Hah, bukan. Gajah Mada. Universitas Dulu. Gendong Monyet. Ya. Gue kira UGM ya. Gue gak pernah di UGM soalnya gak pernah kuliah juga ya. Nah, jadi gue dulu karate itu kan tadi lo bilang di seni Roblong kan. Roblong. Gue kalau lo bilang kan sanggar. Kalau dulu gue punya ininya namanya Gokasi ya. Mungkin Gokasi. iya Gokasi. Oh, ternyata bukan Gojek dong yang ada Gojek. Iya, Gokasi. Gokasi juga ada. Iya ada. Dulu gue belajar selama dari SD sampai SMP kelas 3. Gue deh sabuk biru. Oh, mainnya dia Terakhir, sabuk gitu ya modelnya. Ini ada levelnya. Jadi setiap mau naik level kita Berarti kayak ngadu. Bukan bon cabe doang. Bukan boncap dia ada levelnya. Gila juga ada Iya. levelnya. Rokok dulu nih.
buset. Tangkap dong, tangkap. Jangan begitu. Oke teman-teman, kesempatan kali ini gue ngobrol-ngobrol sama Firly, mungkin gue akhirin. Selebihnya mungkin gue bakal buat video lagi ya Firly. Kita buat bikin lagi video lagi. Iya, kita bakal buat video lagi tentang Asian lagi. Mungkin dari Firly, thank you buat waktunya. Oke, siap. Bisa Ntar kita bakal buat video lagi buat lebih menarik lagi nih ya buat teman-teman di rumah. Mungkin itu aja ya Firly ya. Nah mungkin dari Firly nih ada pesan-pesan moral, cuman gue maunya pantun nih Fir. pesan moralnya terutama kalau pantun ntar dulu kali ya. Iya, kan biar enak nih. Gue pantun Kan- mulu dikasih 2 Nggak M apa-apa. ini. Makasih Mas. Kan dari Betawi nih, coba nih terakhir lah maksudnya kasih Pokoknya buat semua anak muda yang ibarat kata daripada kehidupannya nggak digunain, daripada kehidupannya brengsek, lu bisa berkarya, lu berbakat, bakatin karya lu. Pokoknya jangan pernah yang namanya gue di sini ibarat kata bukan jadi so tinggi ya. Iya benar. Kita di sini kan buat kebaikan aja yang penting Betul. ya. Pesannya sih tetap optimis, percaya diri. Kalau lu punya bakat, keluarin bakat lu. Oke, salurin ya. Kalau kata pantun, Nah, ini yang bingung. pantun dong. Nih sedikit pantun buat para penonton semuanya. Kalau abang main action, Cakep. jangan lupa tandingannya. Keren. Terus dukun host production, jangan lupa like-nya. Like, comment, subscribe ya. Pokoknya- Buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG kita di Horse Production nih, ada di sini ya. Terus sama jangan lupa juga dukung kita, support kita di channel YouTube kita di Horse Production ya. Jangan lupa untuk subscribe nih ya Firly. Subscribe. Mungkin lu mau promosi juga nih IG lu. Hah? IG lu IG sekalian. gue di sini ada Firly. Di sini ada Firly. Oke. Pokoknya buat semuanya terima kasih. Oke, mungkin itu aja gua sama Firly ya. Oke, saya thank you. Firly. Sampai jumpa. Assalamualaikum host production. Wah.